Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, KPK sudah mulai bekerja maksimal, ya. Dan sekarang ada dugaan korupsi kota haji yang kemudian Gus Yakut ini kabarnya bakal diperiksa KPK 7 Agustus. Ya, ini besok begitu kan ya. Sekarang tanggal 6. Wah, nampaknya satu persatu sudah mulai dibidik begitu ya. Nampaknya KPK ingin menunjukkan kekuatannya, ingin menunjukkan kepercayaannya kepada masyarakat Indonesia. Bagus ya, bagus. Langkah KPK nampaknya ingin menelusuri bagaimana dugaan-dugaan kota haji yang kemudian begitu kan ya. Banyak muncul spekulasi yang kemudian di DPR sudah muncul hak angket dulu begitu kan. Dan sekarang pansusnya apakah ini masih bekerja semaksimal mungkin atau tidak begitu. Banyak dugaan-dugaan yang kemudian muncul. Kenapa ini kok aman-aman aja? Dan sekarang kita akan buktikan begitu kan ya, bahwa KPK itu bisa dipercaya. Dan tidak hanya itu, kabarnya begitu ya, KPK juga akan memeriksa pejabat Kementerian Sosial terkait dengan korupsi bansos Jokowi. Benar nggak begitu kan? Ya, terkait dengan bansos di era Jokowi begitu. Jadi saya kira ini hal yang kemudian nampaknya KPK ingin menunjukkan, tidak ingin kalah dengan Kejagung. Silakan, gak ada masalah begitu. Ini bagian dari hal-hal yang kemudian penegakan hukum harus bekerja semaksimal mungkin begitu. Presidennya kan Prabowo, bos, ya. Dan tidak hanya itu juga begitu kan, ya. Besok ini begitu kan ya, akan ada gempa politik ya, akan ada gempa dugaan korupsi di KPK begitu. Nih, KPK periksa Nadiem Makarim 7 Agustus terkait dengan kasus ya Google Code ya. masalah anggaran yang begitu fantastis begitu kan ya, soal kerumbuk begitu di Kementerian Nadiem Makarim. KPK sudah ingin menunjukkan taringnya begitu. Langkah ini langkah yang bagus. Langkah yang bagus kalau menurut saya begitu kan. Ya, coba kita kembali ke kasus dugaan korupsi di kota haji begitu kan ya. Kalau Gus Yakut ini diperiksa, maka akankah ini akan sebagai saksi saja? Apakah sudah ada temuan dugaan korupsi yang begitu luar biasa? Bagaimana kota haji reguler yang kemudian seolah-olah dipangkas, seolah-olah dipotong ya sebagiannya untuk kota haji plus. Nah, ini kita akan buktikan di situ begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan, ada pro dan kontra ya, ada pro dan kontra soal penyelenggaraan pansus haji di tahun 2024. Nih, dulu begitu, dari dulu sudah ada hasil pansus penyelenggarakan haji yang 2024 yang tersurat ya maupun tersirat. Namun realisasi rekomendasi dan pansus kosong melompong hingga detik ini. Pemerintah dan DPR hanya omon-omon alias tidak konsisten, konsekuen bin munah. Apa maksudnya begitu kan? Banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ini, apakah ada dugaan haji? Ya, fakta jamaah sudah dirugikan. Dipanggil KPK bukan untuk diadili, tapi menyesuaikan naskah skenario agar keluar tetap bersih. Hukum di sini pandai mencuci, bukan mengadili. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Nah, kekecewaan masyarakat terhadap kota haji inilah yang kemudian dianggap menyelewengkan. Ya, dianggap menyelewengkan. Saya melihat ya, kalau toh pada hakikatnya tidak ada kerugian negara, tidak ada kong kali kong besar di dalamnya memainkan ya peran di situ begitu, maka saya kira ini kesalahan prosedur secara administratif. Bayangkan ya, kota haji yang ditambah kabarnya sudah sudah mencapai ribuan ya di situ katanya begitu kan ya. Tapi kalau ini digunakan kepada haji reguler ya, tidak digunakan kepada haji plus ya, maka ini kan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, dugaan-dugaan inilah yang kemudian yang diberikan kota haji di situ, penambahan kota haji di situ, kabarnya itu tidak disalurkan atau tidak diberikan kepada haji reguler, melainkan juga dipecah kepada haji plus. Kabarnya begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kekecewaan masyarakat, sehingga masyarakat sekarang ini muncul spekulasi-spekulasi yang ada ya. Apakah dugaan korupsi? Belum ada begitu kan ya. Apakah kerugian negara? Masih belum terperinci di situ begitu.
Nah, cuma dalil hal ini masih dibidik oleh KPK. Apakah benar dengan hal-hal seperti ini begitu? Apa yang dilakukan oleh Menak Yakut? Ya, makanya kalau tidak ada dugaan tidak ada korupsi, maka kan hanya kesalahan administratif begitu kan ya. Maka Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas ini dikabarkan akan diperiksa tim penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi yang penentuannya kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kemenak pada tahun 2023-2025. Nah, berdasarkan informasi ya yang saya peroleh dari RMOL atau RMOL begitu kan ya, tim penyidik KPK telah mengagendakan ya permintaan keterangan ya terhadap Yakut Khalil Qaumas di Gedung Merah Putih KPK. Nah, selain ya selain itu begitu, itu berbarengan dengan akan memeriksa Nadiem Makarim soal Chromebook ya, soal Google Cloud begitu kan, yang kemudian dianggap ada kerugian besar di situ begitu. Siapa yang akan mendapatkan fee? Namanya ini sudah satu sepersatu sudah mulai dibidik oleh KPK begitu kan ya, sudah mulai dibidik oleh KPK. Nah, menanggapi kabar itu begitu, juru bicara KPK memastikan bahwa semua pihak yang terkait akan dipanggil dan akan diperiksa. Nah, pada Senin 4 Agustus 2025, tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, yakni Rizky Fiza Abadi dan Muhammad Agus Safi dan Abdul Muhyi, begitu ketiganya merupakan pejabat Kemenak ya. Bahkan sebelumnya pelaksanaan tugas atau PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asip Guntur Rahayu juga mengatakan bahwa perkara kuota haji saat ini masih berjalan ya ke tahap penyelidikan. Nampaknya agak lambat begitu kan. Kenapa? Karena DPR sudah membentuk pansus sejak dulu. Kalau ada dugaan-dugaan besar begitu kan soal di Kemenak itu begitu kan ya pada tahun 2023-2024, dan saya kira ini harus benar-benar secepat mungkin begitu. Seperti Kejaksaan Agung misalnya begitu kan. Ini harus cepat satset jadi begitu. Nah, dalam perkara ini sudah melakukan pemeriksaan, kabarnya begitu kan, terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH, yakni Fadul Imansyah selama 10 jam ya, berdasarkan informasi penyelidikan sudah berlangsung sejak 17 Oktober 2024 lalu. Nah, KPK pun ya mengatakan bahwa sudah mulai melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait. Nah, apakah Gus Yakut ini hanya diminta keterangan saja, atau diminta sebagai saksi saja, atau bagaimana begitu ya? Karena ini berbeda dengan Kejaksaan Agung. Kalau sudah buktinya kuat maka itu ditangkap begitu kan ya, nggak tahu, karena KPK ini agak lambat begitu. Dan pada akhirnya KPK dengan dengan Kejaksaan Agung sudah mulai agak naik daun begitu kan ya. KPK sudah mulai dipercaya oleh masyarakat, tunjukkan taringnya bagaimana. Ya, saya kira ini bagus langkahnya begitu. Kembali ke yang tadi begitu, pemeriksaan juga ya pejabat di Kementerian Sosial terkait korupsi bansos ya, Jokowi begitu kan ya, di era Jokowi. Ini banyak sekali yang kemudian memunculkan spekulasi. Salah satunya adalah nih, 2 pejabat Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 ya di era Jokowi. Keduanya adalah Firmansyah Kunsbak Verifikasi dan Akuntansi dan Rizky Maulana yang menjabat Kasubag kepegawaiannya. Artinya apa? Artinya di era Jokowi masih belum selesai soal kasus-kasus besar, soal COVID-19 dan sebagainya. Ini gimana logikanya begitu? Padahal masyarakat sudah mewanti-wanti betul begitu bahwa bantuan COVID-19 ini sangat luar biasa ya di era Jokowi ya. Jadi saya kira kalau toh pada akhirnya banyak orang yang mengatakan diperiksa sana sini tapi gerbongnya tidak ditangkap, ya percuma aja gitu. Kata netizen banyak seperti itu begitu ya. Bahkan kalau kita telusuri begitu kan ya, Firmansyah dan Rizky Maulana ini kabarnya ini sudah diperiksa sebagai saksi. Selain mereka, di hari yang sama juga KPK juga memeriksa seorang saksi lainnya, ya PNS dari Kemensos atas nama Iskandar Zulkarnain. Nah, perkara dugaan korupsi bantuan penanganan COVID-19 ini di era Joko Widodo menjabat sebagai presidennya ya, atau lebih dikenal ya Banpres Jokowi, yang tengah ditangani KPK adalah Banpres yang disalurkan untuk kawasan Jakarta, Bogor,
ada di Depok, ada di Tangerang dan Bekasi dan sebagainya. Diduga uang negara itu ya yang dikorupsi mencapai 250 miliar dan dari 6 juta paket bansos yang kemudian disalurkan tahap 3, 5 sampai 6. Total anggaran mencapai 900 miliar. Bayangkan ini hampir 1 triliun lebih gitu kan ya. Nah, kalau toh pada akhirnya hitung-hitungan seperti ini, seharusnya siapa yang melakukan itu begitu? Ini harus benar-benar ditangkap begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya itu, salah satu yang berkomentar adalah ini. Ivo Wongkren yang sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos COVID-19. Divonis 8,5 tahun penjara dan denda 1 miliar dan 12 bulan kurungan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Evo juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 62 miliar 590 juta ya atau 62, miliar subscriber kurungan 5 bulan ya. 5 tahun, maaf 5 tahun. Nah, artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini maka KPK ingin menunjukkan taringnya, ingin menunjukkan bahwa KPK tidak bisa lagi diintervensi. Apapun yang terjadi di era Jokowi ini harus benar-benar diperiksa. Karena nampaknya Prabowo menanggung beban yang sangat luar biasa bebannya. Sampai hari ini loh begitu ya. Jadi membersihkan masalah hukum, membersihkan masalah soal-soal bagaimana dugaan korupsi, bagaimana membersihkan penegak hukum yang mudah diintervensi, yang mudah disogok, yang mudah disuap. Ini adalah beban seorang Presiden Prabowo. Dan saya kira ini langkah yang baik kalau toh pada akhirnya semuanya akan diperiksa begitu kan. Salah satu kemudian dugaan yang kemudian muncul sekarang ini ya soal KPK akan memeriksa Nadiem Makarim pada 7 Agustus besok berbarengan dengan Menak Yakut kalau nggak salah begitu kan ya, akan diperiksa juga besok ya. Bahkan KPK ini bakal memanggil mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk meminta keterangan terkait penyelidikan Google Cloud ya pada hari Kamis. Dan bahkan hal itu diketahui dari sejumlah sumber dari CNN Indonesia, ya cnnindonesia.com yang mengetahui bahwa penanganan kasus tersebut kabarnya ada pun permintaan keterangan terhadap Nadiem itu dilakukan setelah penyidikan KPK mengklarifikasi sejumlah pihak termasuk dari internal kementerian. Nah, inilah yang kemudian mengapa Nadiem Makarim harus diperiksa. Takut ada yang kemudian dugaan korupsi yang mengalir kepada orang-orang tertentu begitu. Jadi langkah ini saya kira langkah yang baik begitu kan. Ya KPK sudah mulai memeriksa orang-orang penting ya walaupun endingnya sudah tahu ya, endingnya sudah tahu bahwa ya bisa saja mana bisa mentersangkakan orang. Endingnya orang spekulasinya seperti itu begitu kan. Tapi ya kita tunggu saja. Ini langkah yang baik. Kalau toh pada akhirnya ini benar-benar diperiksa dong ya. Semuanya harus benar-benar diperiksa di situ begitu. Bahkan kita menghukum maling ya, maling-maling kecil dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Apa maksudnya? Dalam artian bahwa tikus-tikus yang berdasi di situ begitu bisa saja memainkan peran. Sekaligus ya tidak tanggung-tanggung KPK ini akan memeriksa ya Menak Yakut ya, memeriksa Nadiem Makarim, memeriksa bagaimana dugaan korupsi di COVID-19 begitu. Tidak kunjung selesai sampai ini. Sudah berapa tahun? Hampir 3 tahun ini COVID-19 melanda Indonesia dan bahkan bantuan dari seorang Presiden Jokowi begitu kan. Banyak yang kemudian dikorupsi. Miliaran bos. Miliaran, bayangkan miliaran sekali ini. Ini harus benar-benar diberantas begitu kan ya. Belum lagi di Kementerian si A, si B, si C dan sebagainya begitu. Ya kita tunggu saja. Karena dengan adanya seperti ini, kalau sudah ada alat bukti yang cukup bisa saja ditersangkakan begitu. Tapi KPK agak lambat. KPK agak lambat untuk mentersangkakan orang dan bukti-bukti yang kuat di situ begitu. Saat-saat jadi begitu. Harus menirulah bagaimana Kejagung ya untuk mentersangkakan orang. Saat-saat jadi begitu ya tanpa intervensi apapun. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.